Fiti, perkenalkan nama saya Meniti Kelas Gunawan dengan IP 822058. Hari ini saya akan mempresentasikan rekonstruksi dan sampling untuk sinyal suara. Oke. Jadi pada dasarnya itu sinyal analog asli akan dilakukan sampler dan akan terbentuk sebuah sinyal sampler, lalu dia akan direkonstruksi di fase namanya DAC, yang awal itu ADC yang ini, dan setelah di sampler dia akan ke DAC melalui low pass filter dan akan terbentuk sinyal analog asli juga pada akhirnya. Oke, untuk saya akan jelasin ADC atau analog to digital conversion. Sebenarnya ada 3 tahapan dalam ADC ini, ada sampling, quantization, dan encoding. Oke, kenapa sih ADC diperluin? Yang pertama karena komputer itu cuma bisa nerima bilangan diskrit, jadi cuma bisa 0101 doang, biner, nggak bisa 0,0, makanya dia diubah jadi ADC. Oke, yang pertama itu sampling. Saya gambar aja kayak gini. Akan jadi kayak gini. Di tahap sampling itu ada yang namanya teorema Nyquist-Shannon. Teorema ini apa sih? Sinyal kenapa dipakai? Agar sinyal dapat direkonstruksi tanpa distorsi. Frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Jadi kita sebut saja misalnya itu ini. Nah, segini tuh namanya Fs. Jadi si Fs itu harus lebih besar sama dengan 2F max biar nggak terjadi distorsi. Karena jika Fs terlalu rendah akan terjadi aliasing. Apa itu aliasing? Efek di mana sinyal berfrekuensi tinggi tampak seperti sinyal berfrekuensi rendah dalam data digital. Oke. Dalam model sampling ini bisa digunakan juga yang namanya Dirac delta dengan rumus sigma per hingga dan sama dengan dengan MP itu sinyal asli, NT itu titik waktu sampling, dan ini itu impulse direct delta. Setelah itu, kenapa kita harus lakukan banyak sampling? Nah, kita sampling sini, sini. Kenapa? Karena saat dilakukan sampling, biar hasil samplingnya itu sama kayak sinyal aslinya. Kalau misalnya kita samplingnya cuma di sini, dan di sini, nanti kan gambarnya tuh bakal jadi gini doang. Ya, gini. Nah, gini doang kan. Jelas-jelas beda banget kan sama yang sinyal aslinya. Nah, kenapa kita harus samplingnya agak banyak? Oke, yang kedua itu kuantisasi. Kuantisasi itu misalnya gini deh. Misalnya di sini tuh kita sebenarnya misalnya ini 0,335. Terus di sini itu nilainya 0,225. Nah, kita lakukan kuantisasi kayak gini. Jadi kuantisasi itu jadi
memungkinkan kita presisi 0,33, 0,22. Jadi misalnya ini 0,1, di sini 0,2, 3. Nah, yang tadi di sini, terus ke sini, ini sama aja. Terus sini, sini. Nah, itu guna kuantisasi. Ini cara gampangnya aja. Kayak kita lakukan pembulatan aja, misalnya 0,3 kita bulatin aja di 0,3 gitu kan, biar gampang aja sebenarnya. Karena selain itu akan ada yang namanya encoding. Nah, encoding itu apa? Jadi encoding itu kita, karena yang tadi saya bilang di awal, si komputer itu nggak bisa baca bilangan yang kayak gini, dia harus bilangan linear. Itulah kenapa kita harus lakukan encoding. Jadi encoding itu sesimpel misalnya ini. Ini jadi encoding itu minimal 3 angka biner. 2,3 berarti 8 ya, 2 angka biner. Jadi ini kan tadi 111, 101, terus di sini 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, jadi kita konversi hasilnya ini nih, hasil konversi hasil si kuantisasi yang di sini. Jadi ini kita lakukan encoding biar si komputer itu bisa baca. Kayak misalkan aja ya, tadi itu ada yang 0,3, jadi 0,3 tuh dibinerin jadi 0,11, terus 0,2 dibinerin jadi 0,10 dan seterusnya gitu. Jadi intinya sampling itu mengubah sinyal kontinu menjadi discrete dalam waktu. Kuantisasi itu mengubah amplitude menjadi level discrete. Encoding itu mengonversi nilai discrete menjadi bitstream digital. Dan tadi yang gunanya teorem itu, jadi si frekuensinya itu harus 2 kali frekuensi maksimalnya, harus lebih gede dari 2 kali frekuensi maksimalnya agar nggak terjadi distorsi. Dan direct delta itu sebenarnya cuma ngebantu untuk modeling sampling secara matematisnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian DAC. Nah, DAC itu sebenarnya awal mulanya tuh kan dia tuh berfrekuensi ya. Nah, ini. Nah, apa fungsi LPF? Jadi kalau misalnya ada suara di bagian sini, dia tuh udah langsung di cut off aja. Di sini cut off, jadi di sini itu udah nggak akan kedengaran sama kuping manusia gitu. Jadi grafik ini tuh nunjukin sinyal yang belum disampling dalam domain frekuensi. Bentuknya itu segitiga, menunjukkan bahwa sinyal memiliki batas frekuensi maksimum 2M ini sini.
sumbu X itu frekuensi, dan sumbu Y itu amplitude spektrum. Lalu setelah disampling, kan tadi kalau disampling itu berarti jadi banyak kan si frekuensinya. Di sini si hasil jadi bereplikasi nih si segitiga ini. Di sini ada, sini ada, terus di sini juga ada kayak gini. Nah, bentar, sorry, ini harus. Nah, sebenarnya yang mau kita dengar itu cukup yang ini aja kan. Kita nggak mau dengar sampai kita sampling tuh dari sini, kita ngambil tuh dari sini sampai ke sini. Nah, kalau misalnya kita ngambil sampai ke sini, WM itu WS. Nah, kalau kita ngambil sampai ke sini, dia tuh bakal terjadi aliasing. Itu. Jadi makanya ada prinsip yang namanya WS minus WM harus lebih besar WM. Lalu WS itu harus lebih besar dari 2 kali WM. Itu. Jadi kelas sampling itu tidak hanya muncul sekitar 0,0 aja nih, jadi dia juga bereplikasi gitu loh. Yang ada yang di sini, ada yang di sini juga gitu. Terus jika misalnya tadi nih, kok ini lebih kecil, dia tuh akan paling bertumpuk itu, dan aliasing itu pasti terjadi. Dan jika kalau misalnya gini nih benar, dia tuh difilter gitu loh. Nah, hanya tadi teorem N equation itu berguna. Kenapa kita lakuin itu? Kita bikin sampling rate-nya yang lebih tinggi tuh berguna biar nggak terjadi penumpukan itu. Oke. Nah, untuk kita merekonstruksi sinyalnya, kita menggunakan low pass filter yang tadi sudah dijelasin di awal, itu mempertahankan spektrum dalam rentang mean weight. Nah, di si LPF itu gunanya gini. Nah, jadi kita gambar kotaknya ini. Jadi, Nah, jadi LPF itu fungsinya apa? LPF itu jadi bakal menjaga biar suara yang kedengaran itu dari minus C sampai C doang, Jadi si filter itu bakal bikin suara yang dikeluarin itu nol. Jadi nggak bakal terjadi aliasing dan distorsi. Oke. Makanya jadi setelah si LPF ini diterapkan, LPF itu jadi kayak sebuah kayak kayak kerangkeng gitu, biar suara yang didengar itu cuma ada yang di sini doang. Oke. Jadi setelah dilakukan LPF, spektrum asli yang tersisa tuh cuma gini doang. Itu doang, karena yang lain-lainnya itu udah difilter sama dia. Jadi spektrum hasil rekonstruksi itu bakal hampir identik dengan hasil yang awal ini. Jadi nggak bakal terjadi aliasing, nggak bakal terjadi distorsi. Itulah fungsinya apa.
ikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih, Bu.